Ini adalah Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Sekilas mungkin kebanyakan orang nggak lihat bedanya dengan versi pertamanya. Tapi ternyata setelah gue pakai ya hampir sekitar sebulan mungkin, bedanya itu ternyata cukup signifikan. Maybe not the way it looks from the outside, it's more on the inside and how it works, especially Samsung Health. Perbedaan dari luar memang harus kita perhatiin banget bedanya. Secara ukuran fisik memang lebih tipis sekitar 12%. Terlihat dipakai di tangan tuh nggak setebal itu lagi, ya nggak sih? Walau secara berat, sayangnya sedikit lebih berat, ya cuma 1 gram sih, dari 60,5 ke 61,5. Kenapa? Karena jeroannya yang berbeda. Tapi itu akan gue bahas nanti. Ukuran ringnya ini masih sama di 47 mm. Yang sempat bikin gue mikir bahwa ini masih layar yang sama. Ternyata beda. Ring ini dibuat makin tipis sehingga dia ngasih ruang buat layar yang sedikit lebih besar. Gen 1 itu 1.5 inch, sedangkan Gen 2 itu 1.52 inch. Sedikit banget sih, tapi kalau diperhatiin bener, iya lagi. Spacing antara tombolnya itu didesain sedikit beda. Berikut dengan teksturnya dan aksen warnanya. Elemen orange yang tadinya ada di Watch 1 itu sedikit dikurangi. Lebih stealthy dan sedikit lebih premium mungkin. Nah, semua serba sedikit nih. Strap bawaannya tuh juga beda. Karetnya di strapnya itu lebih ringan, lebih tipis juga. Dan warna yang gue dapet ini army look banget gak sih? Cocok dengan tren sekarang kalau kita pakai utility pants atau military jacket, ya gak sih? Nah, dari dalamnya ternyata tuh juga ada bedanya. Ini adalah Samsung Galaxy Watch Series pertama yang menggunakan Snapdragon Wear Elite. Yang tadinya Gen 1 dan Watch 8 lain-lainnya itu menggunakan Exynos W1000. Cristiano Anom, bos besar Qualcomm, tuh hadir di presentasi waktu di Galaxy Unpacked kemarin bareng Fold. Dia bilang bahwa ini bakal ngebantu efisiensi daya dan tentunya proses AI lokal di watch-nya itu bikin lebih ngebut. Buka apps tuh jadi lebih ringan karena sekarang juga dibutuhkan untuk load peta secara offline. Nah ini baru nih, tapi nanti kita bahas. Nah, soal efisiensinya bukan cuma dari prosesornya tadi yang lebih efisien, tapi juga dari kapasitas baterainya yang dia tuh naik signifikan. Dari 590 mAh ke 800 mAh, itu naiknya 35%. Baterai terbesar yang ada di smartwatch Samsung manapun. Ini kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong. Apple Watch Ultra 2 itu 500-an, 564 mAh. Huawei Watch GT 7 Pro itu sekitar 860-an lebih. Nah kalau Garmin, mereka nggak pernah bilang dalam milliamps, tapi untuk mereka bukan dari kapasitasnya, milliampsnya berapa, tapi beda OS dan layar yang bisa bikin bertahan lebih lama memang. Gue sendiri pakai ini udah jelas kerasa lebih tahan lama dari Gen 1. Bahkan ini gue pakai tidur untuk dapat data yang lebih akurat lagi. Berhubung ring gue, Samsung ring gue baterainya udah agak ya itu. Ring ini kepake kalau gue lagi pengen pakai analog watch aja sih. Jadi nggak kehilangan data. Jadi it's like a combination of both. Secara layarnya bukan cuma lebih besar 0,02 inci tadi, tapi juga lebih terang dari 3000, gede banget nih, naik ke 5000 nits. Itu signifikan. Apalagi untuk kebutuhan dipakai di bawah terangnya sinar matahari. Gue sempat mikir, lebih terang apa nggak lebih boros ya? Ternyata nggak juga sih. Kalau kita tahu cara makainya. Adaptive brightness-nya itu works well, harus dinyalain. 5000 nits itu nggak akan kepake kalau emang keadaan nggak seterang gitu, nggak mengharuskan. Dan juga selalu matiin always on display kayak gue. Karena masa flexing gue pakai smartwatch apa tuh udah agak lewat. Bener-bener pakai smartwatch itu buat fungsinya. Nah, bagi gue, ini yang lebih menarik, paling menarik sebenarnya. Banyak yang diperbaiki secara sistem cara bekerjanya. Pertama-tama, adanya 2 fitur baru yang nggak ada di seri sebelumnya, yaitu diving dan trail run. Walau gue nggak bisa coba dua-duanya sih, karena gue nggak bisa diving dan gue nggak berani trail run. Gue akan bahas briefly aja ya apa yang bisa dilakukan di 2 fitur ini.
Diving itu secara teori membutuhkan device yang bisa tahan air, tapi bukan sembarang air, karena ini juga artinya air laut. Nah, ini nggak semua device bisa. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ini sudah tersertifikasi EN 13319. Itu tuh ya, gue baca-baca adalah standar Eropa untuk mengukur kedalaman dan waktu penyelaman. Artinya, Watch Ultra 2 ini sudah bisa dikategorikan sebagai dive computer. Fitur divingnya tuh berupa tracking otomatis yang begitu masuk air, dia bisa otomatis mengukur kedalaman, waktu selamnya, dan suhu air. Datanya nggak cuma itu, kecepatan naik turun tuh juga bisa terukur. Penting katanya buat diver mengukur decompression. Jam ini punya rating 10 ATM atau tekanan statis hingga ya kira-kira 100 meter. Tapi jangan salah. Perlu diketahui bahwa batas fungsionalnya untuk divingnya itu tertulis di 40 meter saja. Gitu. Jadi cocok kira-kira ya scuba diving lah. Nah, soal trail run, trail run ini suatu ranah yang belum pernah gue jamah, jujur gue belum pernah ngelakuin ya maksudnya. Trail run itu artinya lari yang off-road, bukan di jalanan, tapi di rintangannya tuh yang kayak nggak ketebak lah. Mulai dari hilang sinyal tuh bisa jadi rintangan. Maka dari itu, Watch Ultra 2 ini memungkinkan kita untuk nge-load file GPX-nya atau track petanya lah yang kita langsung dari secara offline. Biar nanti kalau hilang sinyal pun, kita masih ada navigasi turn by turn dan bisa dia arahin backtracknya, baliknya gimana kalau tersesat. Dia juga ada climbing guidance biar tahu kita udah naik dan turun berapa meter. Dan terakhir ada nutrition alert, semacam pengingat kalau kita untuk hidrasi lah, untuk minum atau ngitung kita udah lari sejauh apa, suhu sepanas apa, dan kondisi badan kita gimana. Keren kan? And those two features are supported greatly with that 5000 nits brightness on the screen. Ada gunanya. Oke, here comes the best part, my kind of thing. Samsung Health. Nah, seperti lo mungkin udah lihat di konten-konten gue seneng banget segala sesuatu yang berbau dengan kesehatan. Gue main tenis, main padel, lari, strength training, bahkan mau ikut Hyrox November nanti. Doakan, lagi latihan nih. Gue juga udah lama collab bareng Puro karena gue believer banget di whey protein dan kreatinnya mereka. Cek cerita gue bareng Puro di IG ini, boleh. Nah, cerita gue sama Samsung Health tuh sebenarnya cukup lama karena ya berhubung gue ada di ekosistem Samsung dan gue cukup ngeh tiap ada perubahan di Samsung Health-nya itu sendiri. Nah, versi 7 ini sebenarnya sih udah berubah dari waktu gue masih pakai One UI 8.5 kemarin waktu gue di Fold 7 gue. Tapi ada beberapa fitur yang belum ada kalau lo belum pakai Watch One UI 9-nya ini. Ini cuma ada di sini nih, baru ada di sini. Ini yang mau gue bahas sekarang. Sebelumnya, Samsung Health dan Samsung Watch udah bisa banyak banget. Energy score, sleep score, body composition, heart rate, steps, age index, vascular load, antioxidant index. Banyak banget ya, semuanya tuh udah ada. Nah, sejak ada Watch One UI 9, baru deh kita bisa mengukur yang namanya heart health, fitness index, daily cardio load, and vitals. 4 hal ini menarik, tapi kita bahas satu-satu ya. Heart health itu cara ngitungnya dengan mengukur data tidur dan exercise kita di rata-rata 7 hari terakhir. Jadi harus lo pakai dulu tuh, udah jelas ya, minimal 1-2 minggu. Nah, rata-rata data tidur dan exercise terakhir itu penting, gue setuju. Vascular load, data vascular load-nya itu juga lumayan penting. Walau kurang lebih data yang diukur sih sebenarnya hampir sama ya. Ditambahin tingkat stresnya aja. Nah, yang gue agak-agak gimana gitu adalah BMI sih. Hari gini masih ngukur BMI menurut gue udah agak sulit untuk disebut akurat. Karena menurut gue ya, correct me if I'm wrong, silakan fitness influencer sana atau expert di luar sana. Seseorang tidak lagi diukur dengan BMI-nya karena BMI itu ngitung berat total badan kita dibagi dengan tinggi badan. Tanpa membedakan mana yang otot, mana yang lemak, mana yang tulang, dan yang air segala macam. Angka gue di heart health sih masih bagus. Tapi yang makin kelihatan aneh justru di lihat fitness index gue. Average gue katanya di 80-an. Dimana body composition, cardio, flexibility, dan endurance gue, bagus semua tuh. Sementara satu hal, strength gue jelek banget. Gini, kayaknya yang salah deh. Gue ini udah bisa weighted pull up sampai 20-an kilo. Kalau chin up lebih lagi. Dan gue gak ngerti, berarti yang strength-nya 99 tuh kayak gimana sih? Harus Hulk? Baik. Nggak bener, Bang. Bukannya gue sombong ya, gue lebih ke aware aja sih. Gue juga paham, endurance gue bahkan sebenarnya harusnya nggak 99. Gue belum pernah half marathon, apalagi full marathon. Gue aja baru latihan Hyrox dan baru nyadari tuh Hyrox tuh berat ya.
udah pasti endurance gue yakin nggak 99. Flexibility gue pun kayaknya nggak mungkin 93 deh. Terus kontorsionis yang akrobat-akrobat itu pada tembus 99 kali ya. Padahal dia ada body composition sendiri, bukan cuma BMI. Kenapa bisa nilainya sejauh ini? Atau mungkin Samsung mau jawab? I don't know. Daily cardio load. Yang ini cuma nice to have, pengingat kalau belum olahraga. Tapi menurut gue, threshold-nya tuh agak terlalu kecil buat gue yang aktif. Main tenis atau padel 2 jam aja gue udah dibilang over banget. Ya itu harusnya bisa lebih lah, ya nggak sih? Vitals ini baru vital. Vitals, vital. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah hal-hal dasar yang seharusnya angka-angka kita di dalam range tertentu. Hal-hal itu adalah heart rate. Terus heart rate variability atau jarak waktu tiap heart rate kita tuh bisa berubah-berubah. Terus respiratory rate, itu artinya berapa kali kita ambil nafas dalam setiap menitnya. Terus skin temperature, suhu badan. Dan blood oxygen. Itu loh yang kita baru tahu ini penting ternyata waktu COVID. Ya, jumlah kandungan oksigen dalam darah. Jadi kita setidaknya vitals ini dalam range kita aman. Kalau ada yang off atau di luar range bisa jadi itu alert buat ada yang something wrong di tubuh kita. Misal kita demam atau sakit mungkin. Oke, tambahan tentang Samsung Health. Menurut gue yang bisa diperbaiki di bagian exercise-nya. Ini hal lama yang sebenarnya udah harus diperbaiki sih. Gini. Yang pertama, sampai sekarang nggak ada olahraga padel. Ramai banget di Jakarta, di Indonesia. Iya nggak sih? Dia ada trail run dibikin, tapi tetap nggak ada padel. Kasian ya para pemain padel. Mungkin kecil buat kalian, tapi itu penting buat gue. Yang kedua, soal strength training. Sebenarnya menurut gue nggak perlu dipisah satu-satu gini. Ya jadiin aja satu strength training. Kenapa? Soalnya kayaknya Samsung belum siap untuk ini. Lihat nih ya, deadlift itu bukan back exercise. Deadlift itu hamstring and glutes utamanya. Kalau sampai back exercise lo pakai back, cedera sih. Dan ada chin up tapi nggak ada pull up. Apalagi muscle up. Jadi kadang gue kalau strength training ya gue pilih other aja. Lebih gampang. Mendingan nggak usah adain grup terpisah-pisah itu, jadiin satu strength training aja. Padahal Samsung Health itu menurut gue potensial banget. Mindfulness-nya itu kepake banget buat gue. Apalagi breathing exercise buat tidur. 4, 7, 8 itu bener-bener gue praktekin and it works. Nah, yang kayak gini itu diperbanyak. Kepake banget. Apalagi kalau niat ngulik collab sama Calm-nya. Tahu nggak sih, Samsung Health itu collab sama Calm. Subscription Calm lo bisa dipakai di sini. So yeah, that's it. Ini adalah review jujur dari gue. Buat kalian yang merasa Ultra 2 kegedean, atau mungkin nggak perlu fitur-fitur kayak trail run, diving, segala macam, Watch 9 itu juga bisa jadi pilihan. Dia ada pilihan layar yang lebih kecil, 40 dan 44 mm, dengan baterai yang ya mungkin lebih kecil tentunya, dan brightness nggak seterang Ultra 2. Tapi tetap Snapdragon Wear Elite, dan semua fitur Samsung Health tadi yang gue bilang, itu juga ada. Dan artinya Watch 9 series bisa jadi pilihan. Bahkan gue berpikir untuk ganti yang Watch 9 aja yang 40. Kegedean nggak sih di tangan gue? Nah, tapi buat kalian yang memang mau coba, atau bahkan udah coba fitur trail run dan diving ya, ceritain dong di sini, gue nggak punya pengalaman nih, gue penasaran. Sisanya kalau ada yang mau ditanyain, monggo ya. Semoga review ini ngebantu, atau mau bayarin Ultra One gue mungkin. Japri IG aja ya, nanti gue jual, gue kasih tahu kemana. Jangan lupa follow atau subs channel ini. Oh iya, buat yang keburu komen, pasti gatel mau nanya sesuatu sebelum nonton sampai habis. Yes, Easter egg in this video is that, ya, gue juga pakai Whoop dan gue pakai Aura. Kenapa? Ya long story lah. Tapi mana yang lebih bagus? Kalau penasaran, ramein komen, nanti kapan-kapan gue bahas. See you in the next video. Bye now. Be nice. Berubah!